Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenal pecahan. Pecahan itu biasanya disimbolkan dengan angka seperti ini ya, di mana angka atas itu disebut sebagai pembilang, sedangkan angka yang di bawah disebut dengan penyebut. Contoh pecahan seperti apa? Contoh pecahan itu misalnya ada satu bagian yang utuh dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, satu bagian yang diarsir ini itu pecahannya bernilai 1/4. Contoh lainnya, ada satu bagian yang utuh dibagi menjadi 2. Nah, satu bagian diarsir ini nilainya adalah 1/2. Oke, kita lanjut untuk mengenal operasi sederhana hitung pecahan, yaitu tambah dan kurang. Contohnya, 1/3 ditambah 1/3. Nah, tipsnya yang perlu diingat, dalam operasi hitung pecahan itu penyebutnya harus sama. Jadi misalnya ini 1/3 ditambah 1/3, kita lihat penyebutnya sama-sama 3. Sehingga langsung saja dituliskan di sini 3, dan yang atasnya langsung dijumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2/3. Kemudian yang kedua, 3/6 dikurangi 1/6. Penyebutnya sama-sama 6, sehingga tinggal dikurangkan atasnya saja. 3 dikurangi 1 sama dengan 2, sehingga 3/6 dikurangi 1/6 adalah 2/6. Nah, contoh berikutnya misalnya 1/2 ditambah 1/3. Ini penyebutnya beda. Padahal syarat untuk menjumlahkan pecahan atau mengurangkan pecahan adalah penyebut harus sama. Langkah yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut. Caranya bagaimana? Yang pertama, lihat dulu penyebut yang paling besar. 2 dan 3, cek dulu ya. Nah, angka yang paling besar adalah 3. Kemudian cek apakah angka 3 ini ada di perkalian 2. Karena tidak ada, ya, 1 kali 2, 2, sedangkan 2 kali 2, 4, lebih dari 3. Maka dari itu langkah selanjutnya yang dilakukan adalah kalikan saja langsung penyebutnya 2 kali 3. 2 kali 3 itu 6, digunakan sebagai acuan perhitungan. Terus 1/2 ini dikalikan titik-titik-titik sehingga bisa menjadi angka 6 di bawahnya karena penyebutnya harus 6. Dikalikan berapa? 2 dikalikan berapa biar 6? Dikalikan 3. Karena di bawah dikali 3, maka yang di atas juga harus dikalikan dengan 3. Sehingga menjadi bernilai 3/6. Kemudian yang kedua, 1/3 dikalikan titik-titik, ini harusnya titik-titik, sama dengan angka bawahnya 6. 3 dikalikan berapa sama dengan 6 dikalikan 2. Sehingga yang di atas juga dikalikan 2. Sehingga 1/3 dikalikan 2/2 sama dengan 2/6. Nah, 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Atau cara berikutnya bisa langsung 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Lanjut lagi yang kedua, 6 dibagi 3 sama dengan 2, 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Sehingga 3 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Contoh berikutnya, 1/4 ditambah 3/8. Nah, dilihat mana angka penyebut yang paling besar, 8. Kemudian dicek apakah 8 ini ada di perkalian 4. Karena ada ya 4 kali 2 sama dengan 8, maka langsung saja jadikan 8 sebagai penyebut yang sama untuk melakukan perhitungan. Sekarang kita samakan bagaimana biar 1/4 ini bawahnya bisa bernilai 8. 1/4 dikalikan berapa biar bawahnya 8, dikalikan 2. Karena di bawahnya dikalikan 2, di atasnya juga harus dikalikan 2. Sehingga 1/4 dikalikan 2/2 sama dengan 2/8. Yang kedua, 3/8 dikalikan berapa biar hasil bawahnya juga 8. Berarti ini kan harus dikalikan 1. Karena di bawah dikalikan 1, maka yang di atas juga dikalikan 1. Sehingga 3/8 dikalikan 1/1 sama dengan 3/8.
maka tinggal dijumlahkan saja setelah itu. 2/8 ditambah 3/8 sama dengan 5/8. Atau cara yang kedua bisa langsung dibagi. Karena ini angka 8, penyebut 8 ini ada di perkalian 4, maka dijadikan sebagai penyebut yang sama. Selanjutnya 8 dibagikan 4, dibagi 4 itu 2. 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Kemudian 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 kali 3 sama dengan 3. Gitu. Sehingga 2 ditambah 3/8 sama dengan 5/8. Nah, mudah kan? Ini adalah rangkuman tipsnya. Untuk penjumlahan atau pengurangan, tipsnya adalah selain tadi penyebutnya harus sama. Selain itu, lihat penyebut yang terbesar. Nah, jika angka penyebut terbesar ada di dalam perkalian penyebut terkecil, maka jadikan patokan. Misalkan kayak ini, 4 sama 8. 8 yang terbesar dan 8 itu ada di perkalian 4, dia dijadikan patokan untuk perhitungan. Nah, jika tidak ada, lakukan perkalian kedua penyebut. Contohnya 2 dan 3. Karena penyebut terbesarnya adalah 3 dan 3 itu tidak ada di perkalian 2, maka kita bisa lakukan perkalian dua penyebut ini. 2 kali 3, 6 untuk dijadikan patokan dalam perhitungan. Oke, mudah kan? Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.